26 huruf dimulai dari huruf besar atau bisa disebut dengan huruf kapital, lalu huruf kecil. Ia juga belajar mengenali tulisan, namanya sendiri, dan nama sederhana. Lalu ada warna, bentuk, dan objek. Di sekolahnya anak usia dini akan diperkenalkan dengan warna, yaitu dengan warna merah, biru, kuning, dan lain-lainnya. Bentuk bulat, segitiga, persegi, dan lain-lainnya. Serta objek seperti bagian tubuh yakni tangan, kaki, mata, dan lain-lainnya. Angka dan berhitung di sekolah anak usia dini juga akan belajar untuk mengenal angka dari 1 sampai dengan 10. Dalam menghitung objek, mengajak anak untuk menghitung benda-benda yang ada di sekitarnya juga bisa menjadi pilihan, seperti menghitung mainan mobil-mobilan atau boneka kesayangan anak. Menggunting dan menggambar di sekolah, anak akan belajar mengembangkan kemampuan untuk mengkoordinasikan tangan dan mata, termasuk kemampuan motorik halus seperti menggunting, mengelem, menggambar, mewarnai, dan menggunakan kuas cat. Selain itu, dengan menggunakan plastisin juga sangat baik untuk melatih otot tangan anak ketika meremas dan membuat bentuk sederhana seperti bola. Bersosialisasi di sekolah, anak usia dini akan belajar untuk berbagi, bekerja sama, mengantri atau menunggu giliran bersama teman-temannya. Anak juga belajar bagaimana berkomunikasi dan mengikuti perintah sederhana. Pengertian permainan menurut Johnny L. Samiawan 2008-19-20 mengungkapkan bahwa permainan adalah berbagai kegiatan yang sebenarnya dirancang dengan maksud agar anak dapat meningkatkan beberapa kemampuan tertentu berdasarkan pengamalan belajar. Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya dari yang tidak anak sampai yang anak ketahui, dan dari yang tidak dapat diperbuatnya sampai anak mampu melakukannya. Permainan merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan bagi anak yang mampu mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Permainan bagi anak yaitu permainan yang mengandung nilai pendidikan, karena melalui permainan tersebut anak belajar mengembangkan segenap aspek. Manfaat permainan bagi pembelajaran anak mengembangkan aspek fisik. Permainan merupakan wahana untuk mengembangkan fisik dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan gerakan halus dan kasar. Mengembangkan aspek sosial anak seperti sikap sosial, komunikasi, mengorganisasi peran, dan interaksi dengan sesama teman, dan perkembangan melalui permainan. Mengembangkan aspek emosi, permainan merupakan media untuk mengekspresikan pikirannya, perasaan saat kegiatan. Permainan anak dapat mengendalikan emosinya, menyalurkan keinginannya, dan melakukan disiplin dengan menantikan peraturan. Mengembangkan aspek kognisi, anak berkomunikasi dengan anak lain sehingga pembendaharaan katanya menjadi lebih banyak. Bermain simbolik juga dapat meningkatkan kognisi anak untuk dapat berimajinasi menuju berpikir abstrak. Bentuk permainan menurut Bandler, Partner, Piaget, dan Kailas. 1. Yaitu permainan gerak dan permainan fungsi dari lahir sampai 3 tahun. Berbagai macam aktivitas motorik vokal dan pengendaraan permainan, peranan permainan. Fantasi dan permainan fiksi, terutama antara usia 2-5 tahun. Semua aktivitas mempunyai sifat seakan-akan. Dan permainan reseptif adalah sesuatu tahun kedua, tidak ada puncak yang terikat pada usia tertentu, terbuka untuk dapat bersabkar kesan-kesan baru. Permain konstruksi sudah ada mulai usia 2 tahun dan meningkatkan terutama mulai usia 5 tahun, misalnya membuat sesuatu. Partner, gerakan yang terarah, terbuat apa-apa, jalan-jalan, melihat kesana kemari, bermain-main dengan badan ini. Yang kedua, tingkah laku pengamatan onlooker, behavior, melihat anak-anak yang lain
kerjasama dan koordinasi dalam alat peran dan perjanjian pembagian tugas-tugas. Ayam Piajar merupakan permainan latihan terutama selama 2 tahun pertama. Latihan memperlakukan benda-benda untuk mengerti sifat-sifat memperluas pengetahuannya. Lalu ada permainan simbolis terutama sesudah tahun kedua. Banyak persamaan dengan permainan Frisbee Buller. Anak belajar untuk menyesuaikan kebutuhannya yang diinginkan, keinginannya pada kenyataan bandingkan asimilasi. Lalu yang ketiga ada permainan aturan terutama antara 7 dan 11 tahun. Mengerti aturan-aturannya itu aturan-aturan objek lepas dari waktu dan objek-objek tertentu. Ada beragam permainan anak usia dini. Ada meliputi 1 bermain puzzle. Merasoti bahwa salah satu permainan edukatif yang dapat mengoptimalkan kemampuan dan kecerdasan anak adalah bermain puzzle. Pada intinya, permainan ini dapat merangsang kecerdasan dan kreativitas anak. Yang kedua, bermain Play-Doh. Play-Doh menjadi salah satu alternatif permainan yang cepat mengembangkan berbagai keterampilan yang penting untuk anak usia dini. Manfaat bermain Play-Doh untuk anak usia dini yaitu meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi anak, mengasah kemampuan motorik halus, memberikan wadah saat anak kesulitan mengekspresikan emosinya, mampu mengembangkan koordinasi antara mata dan tangannya, lalu mampu meningkatkan kemampuan bahasa serta literasi, melatih anak untuk belajar menulis. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum